badan sehat ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Doain ya Mbak ya. Iya Pak. 11 April 2017 lalu terjadi insiden penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tepat di lokasi saya berdiri. Namun hingga beberapa bulan berlalu, kasus ini tidak kunjung menemukan titik terang. Kali ini tim NET hendak berbincang dengan istri dari Novel Baswedan untuk mengetahui situasi terkini sekaligus mengetahui bagaimana sikap keluarga menghadapi kasus ini. Kan sudah hampir 3 bulan Mbak ya, Novel Baswedan dirawat di Rumah Sakit Singapura. Kondisi kesehatannya seperti apa Mbak saat ini? Kondisi kesehatannya secara fisik sehat Mbak. Problemnya kan di mata. Untuk mata kiri recovery-nya memang masih panjang. Kemungkinan akan dilakukan operasi mengganti jaringan kornea yang sudah mati. Berarti tahun ini momen Lebaran sedikit berbeda Mbak ya. Nah itu seperti apa, bisa digambarkan sedikit suasana? Menjelang Lebaran saya dan anak-anak berangkat ke Singapura. Jadi kita berlebaran bersama, berkumpul di Singapura. Keadaannya ya serba terbatas aja, tapi karena kita ngumpul ya alhamdulillah lah. Kita masih bisa ngumpul, itu kan yang paling utama ya. Tentang bagaimana dan di mananya udah nomor 2 lah, yang penting kita sudah sama-sama lebaran di sana. Sedikit flashback ke belakang Mbak terkait kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Waktu itu sesaat setelah penyerangan kemudian polisi sedikit menyinggung soal bisnis gamis online punya Mbak Emil. Itu bagaimana ceritanya Mbak? Ceritanya bermula dari seminggu sebelum kejadian. Di rumah saya ada orang masuk yang terekam CCTV di kamar. Waktu itu mama saya ada di kamar dan lihat di layar CCTV itu ada pria besar pakai baju jeans, kaos, pakai topi, nggak jelas. Tiba-tiba nyelonong masuk tanpa salam, tanpa apa, di depan rumah saya, berdiri di depan pintu. Waktu itu pembantu saya yang nemuin kan, setelah ditanya, dia cuma bilang ada baju gamis laki-laki. Itu dari situ mama saya feeling, nggak pernah ada dalam semasa saya berjualan online, tamu laki-laki tanpa perjanjian. Nah, sejauh ini kan perkembangan kasusnya masih bisa dibilang tersendat-sendat Mbak ya, belum menemukan titik terang. Mbak Emil sendiri masih percaya nggak dengan institusi kepolisian? Saya prihatin aja kalau ini belum terungkap Mbak. Kepercayaan itu kan dibangun ya, tidak begitu saja percaya atau tidak begitu saja tidak percaya. Tapi ini adalah sesuatu yang kami prihatin sampai di menginjak bulan ketiga belum terungkap. Keluarga menginginkan kalau kasus ini terungkap, karena ketika penegak hukum yang sedang bekerja tiba-tiba diserang dan kasusnya tidak terungkap, itu suatu yang berbahaya karena dia adalah bekerja untuk menegakkan hukum. Implikasinya harusnya dampaknya luas. Kemudian dia diserang dan kasusnya tidak terungkap. Suami saya selalu bilang kepada saya bahwa ini berbahaya katanya, karena akan ada mungkin penyidik yang lainnya yang akan mengalami hal yang sama seperti itu, dan didiamkan saja itu ke depan pasti akan berbahaya untuk negara ya Mbak.